Sampai saat ini ada dua versi mengenai keberadaan Arya Tegah Kori atau Arya Tegah Kuri. Pertama, ada Arya Tegah Kori yang merupakan keturunan darah Arya Kenceng, dan kedua, ada Arya Tegah Kuri yang merupakan waris dalam Sri Aji Kresna Kepakisan, tetapi kemudian menjadi putra angkat Arya Kenceng. Belakangan ada yang menyatakan bahwa yang ada hanya Arya Tegah Kori setelah Arya Kenceng, sedangkan yang lain tidak ada. Namun, faktanya ada keturunan Arya dalam Benculuk Tegah Kori bernama Pesmetonan Agung Nararya dalam Benculuk Tegah Kori yang tetap setia melakukan sembah bakti ke hadapan leluhur mereka dan mohon kajang kawitan ke Puri Agung Klungkung saat menggelar fitrayatnya. Supaya lebih jelas, mari kita simak riwayat Arya Tegah Kuri menurut satu sumber daring, yakni Babat Arya dalam Benculuk Tegah Kori yang diterjemahkan oleh I Gusti Madilila. Diceritakan di dalam Sri Aji Kresna Kepakisan beristana di Puri Lengarsapura Samprangan. Puri itu adalah bekas pos komando perjuangan Mahapati Gajah Mada ketika menundukkan Prabu Bedahulu. Di balerung kerajaan pada suatu hari saat purnama kapat, di dalam Sri Aji Kresna Kepakisan dihadap oleh para menteri dan patih kerajaan. Di antaranya ada Arya Kenceng, Arya Sentong, Arya Beleteng, dan lain-lainnya. Pada waktu itu Arya Kenceng hadir dengan menggunakan bunga cempaka hijau. Karena bisikan Arya Pengalasan Jelantik bahwa Arya Kenceng sedang memasang guna-guna agar Ida Dalam sayang dan tunduk kepadanya, Ida Dalam menjadi marah dan menjatuhkan hukuman kepada Arya Kenceng dengan kewajiban membersihkan balerung setiap hari. Dengan demikian, Arya Kenceng mesti tinggal di Samprangan. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada tahun 1360. Mendapat hukuman seperti itu, Arya Kenceng sangat sedih. Namun, setelah cukup lama menjalani hukuman, tiba saatnya ia menerima kemurahan Tuhan. Sri Aji Kresna Kepakisan memiliki seorang putra yang baru berumur 11 bulan. Putra beliau yang diasuh oleh seorang eman bernama Adidasa Dasi itu juga sangat akrab dengan Arya Kenceng. Suatu saat timbul niat Arya Kenceng untuk membuat daya upaya agar bisa segera bebas dari hukuman. Ketika Sri Aji Kresna Kepakisan sedang duduk memimpin sidang di Balairung, diam-diam ia melepaskan putra raja itu dari belakang, sehingga kemudian merangkak dengan cepat menggapai bahu Sri Aji Kresna Kepakisan dari belakang. Melihat hal itu, Arya Kenceng buru-buru menghampiri dan lantas mengangkat putra raja itu tinggi-tinggi dari belakang raja seraya mohon maaf. Ketika menoleh ke belakang, Sri Aji Kresna Kepakisan melihat putranya diangkat lebih tinggi dari kepala beliau. Marah besar, Ida Dalam kali ini menjatuhkan hukuman kepada putra beliau. Menurut lontar Raja Niti Saloka Sang Mabiksu, seorang putra tidak boleh menyentuh bahu dalam pada saat mengenakan pakaian kebesaran. Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh Ida Dalam adalah menyerahkan putra beliau kepada Arya Kenceng untuk dijadikan anak angkat, dipersaudarakan dengan putra-putra Arya Kenceng dan diberi nama Arya Dalam Benculuk Tegah Kuri. Keputusan Sri Aji Kresna Kepakisan membuat Arya Kenceng sangat senang. Selain karena mendapatkan seorang putra raja yang tampan dan cerdas, ia bisa segera kembali ke purinya di Buahan Tabanan. Dengan penuh rasa hormat, Arya Kenceng kemudian mohon pamit dan membawa serta putra dalam ke Buahan Tabanan untuk dipersaudarakan dengan putra-putranya sendiri. Demikian disebutkan dalam lontar prasasti Babat Dalam Tabanan Tegah Kori, sebagaimana dikutip penerjemah. Tiba di Buahan Tabanan, Arya Kenceng segera melaksanakan upacara sesuai dengan amanat Ida Dalam.
Darah yang mengalir dalam diri Arya Dalam Benculu Tegah Kuri turun-temurun tetap darah Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Seluruh keturunan genetis beliau senantiasa datang mengaturkan sembah bakti kehadapan Ida Betara Kawitan Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan di Pedarman Besaki dan mohon Kajang Kawitan di Puri Agung Kelungkung ketika menggelar fitrayatnya. Sekian lama tinggal di Tabanan, timbul kesalahpahaman yang membuat Arya Dalam Benculu tidak enak hati dan lantas pergi ke Gunung Batur untuk melakukan pertapaan. Setelah beberapa lama melakukan pertapaan, Arya Dalam Benculu dikatakan mendapat anugerah berupa sebuah kotak kapur sirih ajaib. Disebut ajaib karena apabila Arya Dalam Benculu berniat masuk ke dalam kotak itu, tubuhnya akan mengecil sedemikian rupa. Dan bila keluar dari kotak, tubuhnya akan kembali membesar seperti biasa. Selain mendapat anugerah itu dari Betara yang berstana di Gunung Batur, Arya Dalam Benculu juga disarankan untuk pergi ke Tonjayu, Tanah Badeng, daerah yang dihuni oleh Iben Desa bersama saudara-saudaranya seperti Pasak Bendesa, Pasak Kubayan, Pasak Dangka, Pasak Kukuhin, dan Pasak Tangkas yang pada waktu itu sedang melakukan upacara di merajan mereka. Sesampai di daerah Badang atau Badung, hari sudah malam. Arya Dalam Benculu Tegah Kuri lalu masuk ke merajan Iben Desa Tonje. Di sana beliau lalu memusatkan daya batin dan berdoa agar bisa masuk ke dalam kotak kapur sirih yang telah beliau letakkan di atas pintu gerbang. Ternyata doa beliau dikabulkan dan beliau lalu masuk ke dalam kotak kapur sirih dengan tubuh sangat kecil. Keesokan harinya setelah matahari terbit, kotak sirih itu ditemukan oleh Iben Desa Tonje. Melihat sesuatu yang aneh, ada anak kecil di dalam kotak itu, Iben Desa Tonje segera menyembah. Anak kecil di dalam kotak kapur sirih segera keluar dan kembali dalam wujud aslinya, tampak tampan dan berwibawa. Iben Desa Tonje yang merasa takjub kemudian bertanya siapa sebenarnya beliau. Arya Dalam Benculu kemudian memperkenalkan diri sebagai putra Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang dijadikan putra angkat oleh Arya Kenceng. Dijelaskan pula kepada Iben Desa Tonje mengenai perjalanan beliau hingga sampai di tempat itu. Mendengar penjelasan itu, Arya Dalam Benculu kemudian dibuatkan pesanggrahan. Seusai menyelenggarakan upacara, Iben Desa Tonje segera berembuk dengan saudara-saudaranya tentang perlunya membuat istana untuk Arya Dalam Benculu dan menjadikan beliau sebagai penguasa wilayah Badang atau Badung. Sebuah istana segera dibangun oleh Iben Desa Tonje dan saudara-saudaranya. Di sana kemudian Arya Dalam Benculu naik tahta. Berselang beberapa lama lalu didirikan pula 2 buah tempat suci, masing-masing tempat memuja Ida Betara Gunung Agung yang terletak di sebelah timur istana dan tempat memuja Betari Dewi Danu yang terletak di sebelah barat istana. Berhubung semakin banyak penduduk bermukim di daerah Badung karena keadaan tanahnya yang subur, maka dibangun istana kedua bernama Puri Satria sebagai ciri bahwa beliau keturunan kesatria. Sedangkan istana Tegah Kuri di Tonje diberi nama Puri Dalam Benculu. Demikian secara ringkas mengenai riwayat Arya Dalam Benculu Tegah Kuri menurut sumber yang telah disebutkan di depan. Apa pendapat Anda? Silakan kasih komentar di kolom komentarnya. Admin mohon maaf jika konten video ini menimbulkan rasa tidak nyaman pada pihak-pihak tertentu. Semoga bermanfaat. Rahayu.